Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita lanjutkan pengajian kita membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan syarah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Ini adalah pertemuan yang ke-65 melengkapi pembahasan tentang sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap sahabat-sahabat Nabi. Syekhul Islam menyinggung pembahasan sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bait dan terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Shalih memberikan judul Makanatu ahli baiti Nabi SAW inda ahli sunnah wal jamaah. Makanatu kedudukan yang di halaman berapa ini? 249. Halaman 249. Kedudukan ahlu baiti Nabi SAW inda ahli sunnati wal jamaah. Menurut ahlu sunnah wal jamaah. Wa yuhibbuna, dan ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatawallawnahum, dan memberikan pembelaan, loyalitas kepada mereka, wa yahfazuna fihim, dan menjaga wasiat Rasulullah SAW, pesan Rasulullah SAW tentang mereka, haitsu qala yauma ghadirin khum, di mana Nabi SAW telah bersabda, berwasiat kepada kaum muslimin di hari Ghadir Khum, kolam atau sumur Khum, sepulang dari haji wada. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku mengingatkan kalian agar berbuat baik kepada ahli baitku karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan lil Abbas ammihi, beliau juga bersabda kepada paman beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wa qad ishtaka ilaihi, sementara saat itu Al-Abbas mengadu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, anna ba'dha Quraisyin, bahwa sebagian orang-orang Quraisy yajfu Bani Hashim, bersikap kasar terhadap Bani Hashim. Faqal, maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minun, mereka tidak sempurna imannya, hatta yuhibbukum lillah, sehingga mereka mencintai kalian karena Allah, wali qarabati, dan karena kekerabatan kalian kepadaku. Di sini dipahami bahwa ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Wa qala, dan beliau juga bersabda, innallaha istafa Bani Ismail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengistimewakan Bani Ismail. Wastafa min Bani Ismail Kinanata, dan Allah memilih dan mengistimewakan dari Bani Ismail Kinanah. Wastafa min Kinanata Quraisy, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari antara Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Ini seakan penjelasan siapa itu ahlu bait Nabi SAW, yaitu kerabat-kerabat beliau dari Bani Hashim. Asy-Syarah Shalih menjelaskan, bayyana asy-Syekh rahimahullah fi hadza makanata ahli al-bait inda ahli sunnati wal jamaah. Syekh Taqiyuddin
Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam pasal ini menjelaskan kedudukan ahlul bait ya menurut ahlus sunnah wal jamaah, wa annahum yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ahlu sunnah mencintai ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul bait hum alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait itu mereka adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina hurrimat alaihimus sadaqah, yaitu orang-orang yang haram untuk menerima zakat. Wa hum alu Ali, ya, wa alu Ja'far, wa alu Aqil, wa alu Al-Abbas, wa banu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib. Mereka ada 5 keturunan. Keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Ja'far, ya, keturunan Aqil, keturunan Al-Abbas, dan keturunan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, keturunan Ali, keturunan Ja'far, keturunan Aqil, keturunan Al-Abbas, dan keturunan Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuhu min ahli baiti. Demikian juga istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam serta putri-putri beliau, ya, termasuk ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala telah berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait ar-rijs, ya, kotoran, dosa. Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai untuk menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait. Adalah ayat di surat Al-Ahzab 33, ayat yang ke-33 dari surat Al-Ahzab. Fa ahlu sunnah, jadi dalam Al-Quran ahlu bait Nabi SAW disebut. Ahlu bait Nabi dalam Al-Quran. Sebagaimana, ya, istri-istri Nabi SAW disebut di dalam Al-Quran. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Fa ahlu sunnah yuhibbunahum. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka mencintai ahlul bait, yahtarimunahum, menghormati ahlul bait, yukrimunahum, memuliakan ahlul bait, li'anna dzalika min ihtiramin Nabi SAW wa ikrami. Karena hal itu termasuk, ya, bentuk menghormati dan memuliakan Nabi SAW. Li'anna Allah wa rasulahu qad amara bidzalik. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan agar kita mencintai, menghormati dan memuliakan serta membela mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Ya, katakan wahai Rasul, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak meminta upah, ya, dari kalian. Aku tidak meminta upah kepada kalian atas dakwahku. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kalian kepada kerabat-kerabatku. Asy-Syura 23, Asy-Syura ayat yang ke-23. Waja'at nususum minas sunnati, ya, jadi di dalam Al-Quran disebut ahlul bait, disebut ummahatul mu'minin, azwaj Nabi SAW, istri-istri Nabi SAW, disebut, ya, nisa'un Nabi SAW, disebut al-qurbah, ya, disebut kerabat-kerabat Nabi SAW. Ya. Waja'at nususun minas sunnati, ya, bidzalik, dan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW juga, ya, telah datang yang memberitakan hal tersebut. Minha, diantaranya madzakarahu Syekh, hadis-hadis yang disebutkan oleh, ya, Syekh Taqiyuddin di sini. Wa dzalika idza kanu muttabi'in, ya, yang telah disebut. Nanti kita akan baca hadisnya satu persatu yang tadi sudah kita baca. Kemudian kata Syekh Saleh, wa dzalika, ya, hal itu, yakni mencintai mereka, menghormati mereka dan memuliakan mereka serta membela mereka, loyal kepada mereka, idza kanu muttabi'ina lis-sunnah, ya, mustaqimina 'alal millah. Syaratnya jika ahlul bait tersebut mereka komitmen mengikuti sunnah dan istiqomah di atas Islam. Mereka komitmen mengikuti sunnah dan istiqomah di atas Islam. Kama kana alaihi salafuhum, ya, layaknya para pendahulu mereka, kal Abbas wa banihi,
ya, seperti Al-Abbas dan anak keturunan beliau, wa Ali wa banihi, Ali dan anak keturunan beliau. Ya. Apabila syarat ini terpenuhi, maka mereka berhak mendapatkan kecintaan, kemuliaan, penghormatan, pembelaan. Wa amma man khalafas sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-din. Adapun ahlul bait yang tidak kerabat Nabi, yang tidak ya istiqamah di atas Islam dan menyelisih sunnah, tidak istiqamah di atas Islam bahkan menyelisih sunnah, menyelisih tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la tajuzu mahabbatuhu walau kana min ahlil bait. Maka tidak boleh, haram dicintai, ya, meskipun itu dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Lahab contohnya, ya, Abu Thalib, ya, dari ahlul bait Nabi SAW, tetapi ya tidak istiqamah di atas Islam, bahkan menyelisihi tariqah Nabi SAW, tidak boleh dicintai. Nasallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan perkataan Syekhul Islam, yatawallawnahum ayyuhibbunahum minal walayati bi fathil wawi wa hiya al mahabbah. Yatawallawnahum artinya yuhibbunahum, ya, mencintai mereka, ya, dari kata walayah yang artinya cinta. Wa qaluhu yahfazuna fihim wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'lamuna biha wa yutabbiqunaha. Dan ahlu sunnah menjaga, ya, mempelajari, mengetahui wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul bait dan merealisasikannya. Haitsu qala yauma ghadirhum al-ghadiru majma'us sail. Ya, di mana Nabi SAW berwasiat di hari Ghadirhum. Al-Ghadir itu adalah majma'us sail, kolam. Ya, Ghadir itu adalah kolam. Kolam khum ismur rajul. Ya. Ada yang mengatakan atau konon khum itu adalah nama orang. Nusibal ghadiru ilaihi. Ya. Kolam itu dinamai kolamnya si khum. Wa qila huwal ghaidah ay asyajar al-multaf, ya. Kanon juga khum itu adalah al-ghaidah, ya, pepohonan yang multaf, yang apa namanya? Kerumunan pepohonan. Ya. Kerumunan pepohonan. Ya. Yang rimbun. Biasa di padang pasir kalau ada pepohonan yang rimbun dan apa namanya, kerumunan pepohonan, maka biasanya di situ ada air, ada sumber air atau ada kolam. Ya. Nusibah hadzal ghadiru ilaiha li'annahu waqun fiha. Ya, disebut ghadir khum, ya, kumpulan pepohonan itu yang rimbun karena ya kolam itu ada di situ. Hadzal ghadir kana fi tariqil Madinah. Ya. Kolam ini ada di tengah perjalanan menuju Madinah, marra bihi sallallahu alaihi wasallam, yang dilewati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi audatihi min hajjatil wada, sepulang beliau dari haji wada. Wa khataba fihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkhutbah di tempat tersebut. Fakana min khutbatihi ma dzakarahu syekh, maka di antara isi khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, udzakirukumullah fi ahli baiti. Ya, ay udzakirukum ma amarallahu bihi fi haqqi ahli baiti min ihtiramihim wa ikramihim wal qiyam bihaqqihim. Aku ingatkan kalian apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala tentang hak ahlu baitku, tentang hak ahli baitku, ya, agar kalian berbuat baik kepada mereka, menunaikan hak mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka. Ini diantara isi apa namanya, ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghadir Khum tersebut, ya, di Ghadir Khum tersebut, ya. Nah, ini juga, ya, diantara sunnah dalam safar yang berjamaah, apabila beristirahat maka memberikan mau'idhah, memberikan, ya, nasihat, memberikan ilmu, pesan-pesan kepada rombongan, ya, sebagaimana dahulu Nabi SAW, ya, sering mengerjakannya. Wa qala aidha, dan Nabi SAW juga berkata lil Abbas ammihi, kepada paman beliau Al Abbas ibnu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf.
Wa qad ishtaka ilayhi akhbarahu bima yakrah. Ya, saat itu Al-Abbas mengadu ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam satu hal yang ya tidak menyenangkan, anna ba'dha Quraisy, bahwa sebagian orang-orang Quraisy yajfu ay al-jafa tarkul bir wasilah, bersikap kasar ya, tidak berbuat baik ya, tidak berbuat selayaknya kepada Bani Hashim ya, kepada Bani Hashim, kepada kerabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi ya. Faqala ay Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladzi nafsi biyadihi, hadza qasamun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, menunjukkan ini perkara yang sangat penting. La yu'minuna al-iman al-kamil al-wajibah. Ya. Tidak beriman dengan sempurna, ini tidak sempurna iman. Ya, mereka menunjukkan ini perkara wajib. Ya, tidak sempurna iman mereka. Ya, sehingga mereka menunaikan kewajiban yuhibbukum lillah wa liqarabati, ya, mencintai kalian ya karena Allah, yakni karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan karena kekerabatan kalian denganku. Jadi amrain, karena dua alasan ini, mencintai kalian wahai ahlul bait karena dua alasan ini. Awal at-taqarrub ila Allah bidzalik, la'annahum min awliya'i. Ya. Alasan pertama ya lillah. Ya, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka ahlul bait itu termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas orang-orang mukmin adalah saling mencintai, ya, saling berwala, saling mendukung, membela, berloyalitas ya di antara mereka, terutama ahlul bait Nabi SAW. Tsani liqaunihim qarabat Rasulillah SAW. Alasan kedua, mencintai mereka karena kekerabatan ya mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika irdha'un lahu wa ikramun lahu. Ya, hal itu akan mendatangkan keridhaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bentuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi SAW mubayyinan fatla Bani Hashim alladzina hum qarabatuhu. Nabi SAW juga bersabda ya, menjelaskan keistimewaan Bani Hashim yang mereka itu adalah kerabat dan ahlu bait Nabi SAW. Innallaha astafa ikhtara minas safwati al-khiyar. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Hashim sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Ismail ya, ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalam, putra Ibrahim alaihi wassalam. Wastafa min Bani Ismail Kinanah, ismu qabilah, dan memilih kabilah Kinanah di antara Bani Ismail. Abuhum Kinanah ibn Khuzaimah. Ya, disebut Bani Kinanah ya, bernasab kepada Kinanah ibn Khuzaimah dari Bani Ismail, dari anak keturunan Ismail. Wastafa min Kinanata Quraisyan, dan ya Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy. Ya. Wahum auladu Mudhar ibn Kinanah, yang merupakan putra-putra Mudhar dari Bani Kinanah, dari antara Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wahum Banu Hashim bin Abdi Manaf. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim ya, yaitu bernasab kepada Hashim bin Abdi Manaf ya, di antara ya orang-orang Quraisy, di antara kabilah Quraisy. Wastafani min Bani Hashim ya, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Fahuwa, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam di sini juga selain menyebutkan keistimewaan ya Bani Hashim dan nasab Bani Hashim sampai kepada Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, juga menyebutkan nasab mengisyaratkan nasab beliau, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kila bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ya, ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'di
ya ibn Ma'ad ibn Adnan, ya, dan Adnan min dzurriyyati Ismail. Ini sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan. Ya, kalau kita melihat di sini bukan Mudhar ya. Auladi Mudhar, tapi Nadhr ibn Kinanah, bukan Mudhar ibn Kinanah. Ya, tapi An-Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah. Wallahu a'lam. Itu nasab beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan, dan tidak ada perselisihan bahwa Adnan min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Ismail. Musyahid minal hadis, ya, inti pelajaran dari hadis di atas, anna fihi dalilan ala fadlil Arab. Bahwa dalam hadis itu terdapat dalil keistimewaan bangsa Arab atas bangsa-bangsa yang lainnya. Wa anna Quraisyan afdalul Arab, dan bahwa bangsa Quraisy, kabilah Quraisy merupakan bangsa Arab yang paling istimewa. Wa anna Bani Hashim afdalu Quraisyin, dan ya, bahwa Bani Hashim, ya, Bani Hashim bin Abdul Manaf merupakan, ya, keturunan Quraisy yang paling afdal. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu Bani Hashim, dan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan, ya, keturunan Bani Hashim yang paling afdal, yang paling mulia. Fahuwa, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi nafsan wa afdaluhum nasaban. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya, makhluk yang paling afdal, ya, dalam nasab maupun kepribadian. Ya, kepribadian beliau maupun nasab beliau adalah yang paling afdal. Fihi fadlu Bani Hashim alladzina hum qarabatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis terdapat pelajaran keutamaan, keistimewaan Bani Hashim, yang mereka itu adalah kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian, ya, penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait, ya, sehingga beliau itu bukanlah Rafidah yang melampaui batas dalam mencintai ahlul bait, dalam memposisikan ahlul bait sampai kepada tingkat mempertuhankan ahlul bait, ya, dan beliau juga bukan, ya, nasibi, ya, beliau bukan nasibi yang memancangkan permusuhan kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan, ya, cinta, penghormatan, kemuliaan dan pembelaan mereka yang beriman, yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang istiqamah di atas Islam. Ya, adapun jika tidak, maka ya la karamatalah, tidak ada kemuliaan bagi. Kemudian saya mengatakan makanatu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnati wal jamaah. Kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini diantara yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, diantara yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah adalah sikap terhadap para sahabat, sikap terhadap ahlul bait, kerabat Rasul, dan sikap terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Wasithiyah, wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah, khususan Khadijah radhiyallahu taala anha umma aktsari auladihi wa awwala man amana bihi wa 'adadahu ala amrihi wa kana laha minhu al-manzilatul 'aliyatu was-siddiqata bintas siddiq radhiyallahu taala anha. Ayo, maktuf kepada Khadijah. Was-siddiqata bintas siddiq radhiyallahu taala anha allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ats-tharidi 'ala sa'irit ta'ami. Wa yatawallawun, dan ahlu sunnah wal jamaah, ya, memiliki wala, memiliki kecintaan, pembelaan dan loyalitas kepada azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mukminin, para ibunda kaum mukminin. Wa yu'minun, dan ahlu sunnah mengimani, meyakini bi annahunna, bahwa mereka
para istri-istri Nabi SAW itu adalah azwajuhu fil akhirah, adalah istri-istri beliau juga di akhirat nanti, ya, di surga nanti. Khususon, ya, terlebih khusus, ya, kita mencintai, membela, memberikan loyalitas kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bintu Khuwailid, ummahat dari auladihi, ibu, ya, kebanyakan putra Nabi SAW, putra putri Nabi SAW, ya, kecuali Ibrahim, seluruhnya dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa awwala man amana bihi, dan beliau Khadijah bintu Khuwailid merupakan manusia pertama yang beriman kepada beliau. Wa azadahu ala amrihi, orang yang pertama membantu dan senantiasa membantu urusan-urusan beliau. Wa kana laha minhul manzilatul aliyah, dan Khadijah bintu Khuwailid memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang luhur di sisi Nabi SAW. Dan terkhusus As-Siddiqah bint As-Siddiq, ya, As-Siddiqah bint As-Siddiq Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Nanti qala fiha Nabi SAW, yang dipuji oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, fatlu Aisyata, ya, keutamaan Aisyah lan nisa dibandingkan seluruh wanita, kafadli tsaridi ala sair ta'am, ya, bagaikan keutamaan ats-tsarid, ya, dibandingkan semua makanan, ya, makanan yang paling enak, makanan yang paling afdal, makanan pilihan, ya. Asy-syarah, dzakara Syekh rahimahullah taala fi hadhil jumlah aqidat ahli sunnati wal jamaah fi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh Taqiyuddin rahimahullah di dalam pasal ini, ya, menyebutkan secara ringkas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, wa yatawallawna ayuhibbunahunna wa yuqirunahunna, ya, mencintai dan menghormati, membela, ya, berikan loyalitas kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahunna ummahatul mu'minin, karena mereka adalah para ibunda kaum mukminin, fil ihtiram wa tawqir wa tahrimi nikahinna al ummah, ya, mereka adalah ibunda kaum mukminin yang harus dihormati, dimuliakan, dan haram untuk dinikahi, ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma baqiyatul ahkam fa hukmuhunna hukmul ajnabiyat, ya, adapun hukum-hukum selain, ya, penghormatan, pemuliaan dan pengharaman menikahi mereka, ya, maka sama, ya, dengan wanita-wanita bukan mahram, min haitsu tahrimil khulwah bihinna, di mana haram, ya, berduaan dengan mereka, wan nadhar ilaihinna, atau memandang langsung mereka, ya, layaknya wanita-wanita yang bukan mahram, ya, wanita-wanita yang bukan mahram, ya, tidak boleh khulwah dengan mereka, ya, khalwah dengan mereka tidak boleh. Demikian pula apa? Nazar kepada mereka, ya, dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW, ya, lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau, ya, adalah ibunda-ibunda mereka. Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana lakum an tu'dhu Allah wa la an tankihu azwajahu min ba'dih abadan inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Tidak boleh bagi kalian untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh juga kalian menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau selama-lamanya. Sesungguhnya hal itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 53. Wa qala ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian, ya, jadi ini ayat-ayat ini menerangkan meskipun mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ibunda kaum mukminin, ya, disebut para ibunda kaum mukminin, tetapi tidak 100% layaknya kaum mukminin, ya. Sebagai ibunda kaum mukminin yang wajib dihormati, dimuliakan, dibela, ya, haram dinikahi layaknya ibu, tetapi bukan berarti seperti ibu, ya, kemudian bebas, ya, menemui mereka dan sebagainya, ya, tanpa hijab dan sebagainya, tidak. Tetapi dalam muamalat, dalam interaksi seperti wanita-wanita yang bukan mahram,
Oleh karena Allah mengatakan wa idza sa'altumuhunna, dan apabila kalian meminta mata'an sesuatu kepada mereka para istri-istri Rasul, fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Al-Ahzab ayat 53. Fahunna ummahatul mu'minin fil ihtiram wa tahrim la fil mahramiyah. Jadi mereka itu adalah para ibunda kaum mukminin yang wajib dihormati, ya, wajib dibela, dimuliakan, dicintai, ya. Dan dalam keharaman untuk dinikahi, la fil mahramiyah, bukan dalam, ya, kemahraman dalam interaksi. Kalau interaksi, ya, maka mereka bukan mahram kaum mukminin, kecuali yang mahramnya mereka. Waqad tufiya sallallahu alaihi wasallam an tis'in, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan, ya, 9, ya, istri. Wahunna, mereka adalah Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu wa Hafsah wa Zainab bintu Jahash wa Ummu Salamah wa Safiyah wa Maimunah wa Ummu Habibah wa Saudah, ya, bintu Zam'ah wa Juwairiyah. Ya, Aisyah wa Hafsah, Zainab bintu Jahash wa Ummu Salamah wa Safiyah wa Maimunah wa Ummu Habibah wa Saudah wa Juwairiyah. Wa amma Khadijah, adapun Khadijah bintu Khuwailid, faqad tazawwajaha qabla an-nubuwah, ya, telah dinikahi oleh Nabi SAW sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta matat. Dan Nabi SAW, ya, tidak menikahi wanita lain dimadukan dengan beliau, dengan Khadijah bintu Khuwailid, hatta matat, kecuali setelah Khadijah bintu Khuwailid wafat. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah, ya, walam talbath illa yasiran thumma tufiyat. Nabi SAW juga pernah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, ya, dari al-Hilaliyah itu dari suku Quraisy. Ya, walam talbath, namun tak berapa lama, ya, illa yasiran, tak berapa lama, thumma tufiyat, ya, kurang lebih 3 bulan begitu, kemudian wafat di masa Nabi SAW masih hidup. Ya, haula'i jumlatu man dakhala bihinna minan nisa wa hunna ihda asyarata radhiyallahu anhuna. Mereka lah, ya, 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 11 istri Nabi SAW radhiyallahu taala anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka, ya. Jadi 9, ya, masih hidup ketika Nabi SAW wafat, ya. Khadijah wafat sebelum Nabi SAW hijrah, dan, ya, Zainab bintu Khuzaimah wafat sebelum Nabi wafat, ya. Wa yu'minun, ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah mengimani, meyakini bi annahunna azwaju fil akhir, bahwa mereka, ya, 11 orang itu, 11 wanita itu adalah juga istri beliau SAW nanti di surga. Fi hadza syarafun lahunna, ya, ini merupakan kemuliaan mereka, fadilatun jalilah, merupakan keistimewaan yang sangat luhur yang mereka miliki, khususan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya, wabil khusus kita, ya, mencintai, membela, menghormati, dan, ya, loyal, ya, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Falaha minal mazaya wal fadail syai'al katsir, ya, beliau memiliki banyak sekali keistimewaan, memiliki banyak sekali keutamaan, ya. Waqad dzakara Syekh minha, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan di antaranya, ya, awalan annaha ummu aktsari auladi, ya, beliau adalah ibu dari, ya, semua putra Nabi SAW kecuali Ibrahim. Fakullu auladihi minha, ya, semua putra Nabi SAW, putra-putri Nabi SAW, ya, dilahirkan dari Khadijah bintu Khuwailid ma'ada Ibrahim, kecuali Ibrahim. Famin Maria al-Qibtiyah, maka dari, ya, Maria al-Qibtiyah, dari Maria al-Qibtiyah, ummu walad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan ummu walad ini maka menjadi 12 istri Nabi SAW. Thaniyan annaha awwalu man amana bihi mutlaqan ala qaulin, ya. Ya, yang kedua, keistimewaan Khadijah bintu Khuwailid, bahwa Khadijah bintu Khuwailid itu adalah manusia pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walad dzakara Syekhuna, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Oh, ya, awwalu man amana bihi minan nisa al-qaul akhar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau adalah wanita pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pasca diangkatnya beliau sebagai nabi dan rasul, ya. Tapi yang disebutkan oleh Syekh bahwa beliau adalah manusia pertama. Tsalitsan hiya awwalu man a'tadahu wa anahu fi awwali amri,
Keistimewaan yang ketiga, Khadijah itu adalah manusia pertama yang membantu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mendukung beliau sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kenabian dan kerasulan. Wa kanat nusratuha lahu fi a'dhami awqatil hajah. Ya, pertolongan dan dukungan Khadijah kepada Nabi SAW itu, ya, di momen-momen yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Nabi SAW. Ini keistimewaan. Rabi'an anha kanat laha minhu SAW al-manzilatul aliyah. Ya, Khadijah memiliki kedudukan yang luhur di sisi Nabi SAW. Fakana yuhibbuha wa yadhkuruha katsiran wa yusni 'alaiha. Sehingga Nabi SAW itu sangat mencintai Khadijah, ya, yadhkuruha katsiran, ya, banyak mengingat dan menyebut nama Khadijah, dan yusni 'alaiha, serta sering memuji Khadijah bintu Khuwailid. Was-Siddiqata bint Siddiq radhiyallahu taala anha, dan terlebih khusus di antara istri-istri Nabi SAW itu adalah Siddiqah bint Siddiq, yaitu Aisyah bint Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Was-Siddiq huwal mubalagh min fi sidq, yang atau mubaligh fi sidq, yang sangat, ya, sangat percaya, sangat jujur dan percaya kepada Nabi SAW. Waqad laqaba Nabi SAW Abu Bakar. Ini Nabi SAW yang memberi julukan kepada Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Ya. Wa li Aisyah radhiyallahu anha fadail katsir. Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki banyak sekali, ya, keistimewaan, kemuliaan, fadilah. Minha ana ahabbu azwajin Nabi SAW ilaih. Di antaranya adalah, ya, Aisyah itu merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Wa annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha, dan bahwa tidak ada wanita yang masih perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW kecuali Aisyah. Wa annahu SAW kana yanzilu alaihi wahyu fi lihafiha. Bahkan, ya, wahyu turun kepada Nabi SAW sementara beliau SAW satu selimut dengan Aisyah. Itu hanya Aisyah yang mengalami seperti itu. Wa anallaha barra'aha mimma ramaha bihi ahlul ifki, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan beliau radhiyallahu taala anha Aisyah dari tuduhan, ya, orang-orang yang menuduh beliau berzina. Wa annaha afqahun nisa'i, dan bahwa Aisyah itu merupakan, ya, istri Nabi yang paling alim, istri Nabi yang paling faqih. Wa kana akabiru sahabat usqila alaihimul amr istaftuha. Bahkan, ya, para senior sahabat, yakni para sahabat senior Nabi SAW, ya, apabila menghadapi, ya, kesulitan, kerumitan persoalan, mereka, ya, berkonsultasi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, meminta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baitiha baina, ya, sahariya wa nahriha, ya, dan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dipelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa dufina fi baitiha, dan Rasul SAW, ya, dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. La ghairu dzalik min fadail, dan masih banyak lagi, ya, keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Ya. Waqad dzakara Syekh min fadailha huna, ya, Syekhul Islam Taimiyah di Al-Wasithiyah ini menyebutkan di antara keistimewaan Aisyah yang disabdakan oleh Nabi SAW, Nabi SAW qala fiha, Nabi SAW memuji beliau radhiyallahu taala anha, ya, fadlu Aisyah 'alan nisa, ya, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, kafadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am. Tsarid wa afdalul at'imah. Ya, tsarid itu merupakan makanan yang paling afdal. Ya, Nabi mengatakan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita itu layaknya tsarid dibandingkan seluruh makanan. Tsarid itu adalah makanan yang paling afdal, ya, nahu khubzun wa lahm. Ya. Al-khubz minal bur, ya. Tsarid itu dibuat dari apa? Dibuat dari tepung, ya, dibuat dari tepung gandum, ya, dicampur dengan daging. Wa huwa afdalul awqat. Ya. Walahm afdalul idam. Wa huwa afdalul aqwat walahm afdalul idam. Ya. Tepung gandum atau khubus itu merupakan, ya, afdalul aqwat, makanan pokok yang paling afdal, sedangkan daging itu merupakan lauk yang paling afdal. Fa idza kana lahm sayyidal idam wal bur sayyidal qut, jika, ya, daging itu merupakan, ya, lauk yang paling afdal dan
khubus, ya, itu merupakan makanan pokok yang paling afdal. Majmu'uhu matsarid, apabila keduanya dimasak dicampur dengan air seperti layaknya bubur, maka itu disebut tsarid. Dalam terjemahan kita bubur. Karena tsarid afdalut ta'am, maka bubur ini, tsarid ini menjadi apa? Afdalut ta'am, menjadi makanan yang paling afdal. Begitulah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Terkumpul dalam diri beliau radhiyallahu ta'ala anha dua keutamaan. Ya, dua sumber keutamaan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayah beliau. Yang kedua keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suami beliau. Jadi layaknya tsarid, ya, terhimpun di dalam tsarid itu dua bahan makanan, yaitu apa? Ya, albur yang merupakan ya gandum, ya, gandum bur, jenis bur yang merupakan makanan pokok yang paling afdal, dan daging yang merupakan lauk yang paling afdal. Ya, maka begitulah wallahu a'lam keserupaan Aisyah radhiyallahu taala anha, sisi keserupaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tercampur dalam diri beliau, terhimpun dalam diri beliau, ya, keutamaan nasab dan keutamaan musaharah, keutamaan nasab dan keutamaan pernikahan. Nasab dari Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling afdal, ya, umat ini sesudah nabinya, dan keutamaan, ya, musaharah, ya, Rasul SAW sebagai suami beliau radhiyallahu taala anha. Ya, demikian sikap ahlu sunnah yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Taimiyah terhadap ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW. Ya, berbeda dengan, ya, sikapnya orang-orang Rafidhah dan orang-orang Nasibiyin yang mereka memusuhi istri-istri Nabi SAW. Ya, mereka menuduh, bahkan sebagian mereka masih menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita berzina waliyadzubillah. Ya, tapi ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari bid'ah mereka semuanya. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mencintai, membela, menghormati, ya, mendukung, ya, memberikan loyalitas kepada semua istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita, ya, lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, ahlu sunnah wal jamaah, ya, berlepas diri dari bid'ahnya siapa? Bid'ahnya Rafidhah dan Nasibiyin. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.